Kenapa di beberapa negara ada yang pengen rakyatnya tuh menjadi lebih bodoh? Nah, hal itu udah dibahas oleh Tereli ya di buku Teruslah Bodoh Jangan Pintar. Sebenarnya faktor kebodohan itu banyak banget. Buku ini menceritakan tentang desa yang asri, nyaman, dan tentram, tapi sayangnya desa tersebut mengandung tambang mineral yang dinotis sama perusahaan tambang ini. Nah, akhirnya mereka datang untuk mengubek-ubek daerah itu. Nah, di sini tuh ada dua orang, ada si bodoh dan ada juga si pintar. Si bodoh tentu saja langsung mengiyakan proyek tersebut. Sedangkan yang pintar dia itu berpikir banyak hal lah, dan dia tuh tahu resikonya itu banyak banget. Perusahaan tambang itu nggak diem aja. Di bulan pertama mereka manggil ormas buat ngusirin para rakyat. Mereka manggil ormas buat ngusirin para rakyat. Mulai dari hal-hal baik sampai kekerasan pun dilakukan. Nah, di 6 bulan kemudian tanah mereka diambil, air-air diberhentikan, sedangkan padi-padi itu udah pada nggak ada hasilnya gitu, mereka gagal panen total. Dan di 1 tahun kemudian tambangnya itu udah dibikin, yang mengakibatkan bayi-bayi di sana pada cacat, pada meninggal. Terus anak-anaknya itu ya pada punya penyakit asma, dan orang dewasanya pun juga merasakan hal yang sama. Karena lingkungan itu udah nggak sehat, akhirnya mereka mau nggak mau menjual ke perusahaan tambang. Dan si bodoh yang awalnya kekeh pengen ngejual tuh tanah, kalian tahu endingnya apa? Uangnya habis dan akhirnya dia jadi satpam di tanahnya sendiri. Sedangkan si pintar itu membangun tanahnya di gunung lain, dan hidupnya itu malah makin makmur dibandingkan sebelumnya. Dan gara-gara buku ini banyak banget hal yang bikin aku buka, kenapa sih kita harus jadi pintar. Ternyata tujuannya tuh biar nggak gampang dimanipulasi, dan biar kita tuh bisa mikir ke depannya tuh kayak gimana.